Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail liyunfiq dhu sa'atin minkum. Wa qala aidan man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian sehingga bisa beraktivitas, semoga positif jalannya dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, salah satu yang dianjurkan oleh agama kepada manusia, lebih khusus kepada orang-orang beriman, adalah mewujudkan rasa syukur itu. Menampakkan rasa syukur itu pada saat kita sehat dengan berbuat baik, dengan beribadah yang lain. Pada saat ada kelonggaran, maka kita wujudkan dengan berinfak, bersedekah, berzakat, dan banyak lagi yang terkait dengan wujud syukur dalam bentuk pemberian itu. Pagi hari ini kita mengangkat tema yakni tentang infak. Seringkali kita harus menyegarkan ingatan tentang porsi masing-masing atau hal yang spesifik dari sejumlah pemberian itu. Zakat misalnya, kita sudah mudah ini memastikan bahwa zakat adalah memberikan atau mengeluarkan rezeki seseorang yang diberikan sa'ah, diberikan kelonggaran, kemampuan oleh Allah yang ada takarannya dan itu hukumnya wajib. Ada lagi yang sering sangat tipis penempatannya, yakni infak dan sedekah. Kenapa agak sangat tipis penempatannya, Ustaz? Iya, sama-sama tidak harus memastikan ukurannya. Sama-sama juga hukumnya sunnah, dianjurkan. Nah, oleh karenanya pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita coba ya melihat apa sebenarnya makna dasar dari infak ini. Dia berasal dari kata nafaka, nafqatun, kemudian bisa dikasih masuk wazan anfaqa yunfiku infaqan. Bahasa Indonesianya pemirsa sekalian adalah belanja. Jadi belanja ini lebih kepada barang yang sudah dibelanjakan. Ini asal katanya. Saya singgung sedikit tentang sedekah. Kalau sedekah itu pemberian yang tidak harus dibelanjakan. Nah, makanya saya bilang sangat tipis perbedaannya. Dengan niat yang benar sesuai asli kata dasar sedekah itu. Jadi sekali lagi pemirsa sekalian, perbedaan penempatan kata sedekah dengan infak sangat tipis. Tapi oleh karenanya pagi hari ini kita akan lebih mengedepankan pembahasan tentang bahasa infak itu.
Infak ini pemirsa sekalian adalah perintah dalam agama. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin minkum. Hendaklah bagi siapa dzu sa'ah yang ada kelonggarannya. Sa'ah itu longgar dari segi waktu. Tapi kalau seseorang longgar dari waktunya, itu juga artinya dia akan longgar dalam mencari rezeki. Kan orang sejahtera itu tidak terlalu buru-buru kerja. Belum selesai satu kerja lagi. Makanya disimpulkan, dzu sa'ah longgar waktunya karena ia punya kemampuan dari segi harta. Orang yang dikasih kesempatan seperti ini, orang sa'a, orang lega, orang leluasa, orang longgar, hendaklah ia berinfak. Jadi itu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sebagian kecil ya, ini harus dikemukakan. Kalau madhab zahiri, madhab yang sangat tekstual, maka dia posisikan berinfak itu wajib. Tapi ini ulama minoritas. Dia tekstual. Hidup ini tidak harus selalu tekstual. Nah, pemirsa sekalian, izin pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa aplikasi atau pelaksanaan infak ini itu 3 tingkatannya. Sesuai tingkat kebutuhannya. Dan sesuai lingkupnya. Pemirsa sekalian, kita akan sedikit elaborasi setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamalkan infak ini sebagai bagian dari perintah agama memang ada tingkatan hukumnya sesuai lingkup dan kebutuhannya. Dalam agama disebut begini. Ada kalanya fardu ain. Nah, ini posisi wajib ini. Siapa ini yang fardu ain? Adalah skopnya, lingkupnya adalah menafkahi keluarga. Ukurannya tidak ditentukan. Pokoknya berapa yang menjadi kebutuhan keluarga. Menjadi fardu ain, taruhlah misalnya kita posisikan kepada orang tua. Lebih-lebih lagi yang punya tenaga. Nah, dalam hal ini sering diarahkan kepada sang ayah, sang bapak atau sang suami. Maka sang suami fardu ain, artinya individunya dia wajib menafkahi keluarganya. Karena akan membawa mudarat bagi keluarganya kalau dia tidak lakukan itu. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, menjadi sangat penting maknanya orang yang bekerja keras untuk yang halal demi keluarganya. Dia pada posisi fardu ain.
Ini namanya infak. Dia wajib tapi bukan sedekah. Bukan zakat. Karena kalau zakat tidak boleh dalam lingkungan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Itu perbedaannya tadi. Ini yang pertama. Infak yang pada posisi fardu ain. Pada saat tidak ada menafkahi untuk kelanjutan hidup sebuah keluarga. Kalau bukan dia. Bagaimana Ustaz? Kalau anak-anak belum ada yang besar. Belum ada yang bisa dipaksa, istilah saya begitu. Diposisikan untuk mencari nafkah. Sementara sang suami tiba-tiba ada musibah. Karena takdir Allah, tidak bisa berusaha. Justru dia yang menjadi harus. Maka siapapun dalam keluarga itu yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yang wajib. Ini fardu ain dalam rumah tangga. Apa contohnya Ustaz? Ayah, karena dalam kerja kerasnya kasihan, saya pakai kasihan. Tiba-tiba kena musibah. Istilahnya penyakit yang permanen lah. Cacat seumur hidup, kira-kira gitu. Maka siapapun di dalamnya, dalam keluarga itu, yang memang satu keluarga, apakah kebetulan istri yang sehat walafiat, apalagi punya kemampuan untuk mengambil posisi itu, maka dia mulia dalam posisi fardu ain ini untuk menafkahi keluarga. Atau saudara. Pokoknya dalam sebuah keluarga harus ada yang memposisikan diri seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada infak itu posisinya fardu kifayah. Yang mana lagi itu Ustaz posisi ini? Masyarakat akan baik, akan tentram kalau disediakan sarana pusat komunikasi, pusat pelayanan, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan pendidikan. Dibutuhkan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah tempat. Taruhlah misalnya sebuah kampung. Maka siapapun yang dzu sa'atin, yang Allah berikan kesempatan dalam kampung itu untuk membangun fasilitas. Lebih mudah kita menyebutnya ya masjid lah. Dia mampu dan hanya dia, maka dia fardu kifayah. Harus ada yang melakukan itu karena kebutuhan bersama. Gelap kampung, gelap maksudnya bukan hanya listriknya tidak ada, tapi tidak ada yang saling mengerahkan kepada kebaikan kalau tidak ada pusat pembelajaran, pusat ibadah kepada Allah. Maka harus ada yang menginfakkan hartanya di kampung itu, di tempat itu, untuk dia berapapun yang menjadi kebutuhan. Maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rata-rata sebuah daerah ada memang orang yang papa, ada orang yang fakir dan miskin, tapi selalu ada yang miskin itu, ada juga yang kaya di dalamnya. Mudah-mudahan ini difaham sehingga tidak ada yang berpangku tangan, tidak ada yang mengambil peran. Itu yang fardu kifayah. Dia setara hukumnya dengan memandikan jenazah. Kalau sudah ada, maka tidak berdosa lagi yang lain karena ada yang wakili. Nah, pemirsa sekalian, itu yang posisi kedua. Posisi yang ketiga dari hukum infak ini yang memang umum. Ini umum. Apa itu umum? Seseorang menginfakkan hartanya untuk kebutuhan yang sama-sama dibutuhkan di masyarakat. Yang oleh menurut syariat, fasilitas sudah ada, orang yang posisi fardu ain juga tadi sudah ada, maka itulah yang berlaku namanya hukum umum dari infak. Nah, inilah yang dikenal oleh masyarakat. Dan ini yang kita harapkan dalam sebuah komunitas yang maju berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi yang posisi sangat fardu tadi
baik ain maupun kifayah, dan itulah yang kita bangun bersama. Kita mendorong orang itu beribadah kepada Allah untuk melakukan aktivitas duniawi juga agar lahir kesejahteraan bersama. Maka infak yang kita lakukan di dalamnya itu menjadi hukumnya sunnah. Apa hukumnya, Ustaz? Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Saya mau lepas dari hukum tadi. Sudah ada fardu ain, sudah ada fardu kifayah, sudah ada sunnah. Allah berfirman dalam ayat yang sama-sama kita hafal, bahwa orang yang senang menginfakkan hartanya di jalan Allah, motivasinya begini, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, perumpamaannya persis dengan orang yang punya satu biji. Apa itu biji? Taruhlah misalnya jagung, itu yang mudah. Ambatat sab'a sanabila, ditanam satu biji jagung, menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada satu batang itu 100 isinya. Jadi satu batang ada sepucuk buahnya itu, ini malah bukan 100. Isi dari satu buah itu ibaratnya bisa mengenyangkan. Kalau 7, isinya masing-masing 100, Masya Allah. Ini kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100 bijinya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi orang yang senang menanam, petani yang rajin menanam, maka petani yang saya maksud ini adalah orang yang berinfak tadi, senang berinfak. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Allah motivasi. Tidak sekedar 7 yang membuahkan 100, tapi Allah melipat gandakan kepada hambanya yang ia kehendaki. Ini motivasi agar orang-orang yang dikasih kelonggaran rezeki oleh Allah dari hasil kerja kerasnya, dari hasil keterampilannya, dari profesinya, dia nafkahkan di jalan Allah di luar yang wajib. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita senantiasa harus mendoakan diri untuk bisa mensyukuri karunia Allah dengan menjadi posisi al-yadul ulia, tangan yang bisa lebih di atas, dan karena dia bisa berinfak. Nah, kalau ayatnya tadi begitu ya digambarkan, wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang senang berinfak. Ini fakta pemirsa sekalian. Saya meyakini di antara pemirsa ada yang sangat menikmati tazkirah singkat ini. Bukti bahwa Allah lipat gandakan, banyak di antara kita bernafkah sedikit. Tapi lalu kita menyadari bahwa ini diganti oleh Allah. Jauh dari kemampuan saya berusaha. Jauh dari ilmu saya. Ada profesi-profesi tertentu karena senang berimpak di jalan Allah, Allah luaskan rezekinya. Nah, untuk itu kita ambil apa sih hikmah? Apa manfaat yang bisa diraih oleh hasil daripada kalau ada orang-orang yang berinfak di tengah-tengah masyarakat. Pertama, tentu bagi orang beriman itu senang membagi kebahagiaannya. Jadi orang yang diberikan kelonggaran oleh Allah itu senang menikmati karunia Allah, dia bagi kepada orang. Manfaat di sini kalau kita bagi kebahagiaan itu, kita makin bahagia, keluarga juga makin bahagia, maka masyarakat akan tentram. Karena dia menghilangkan syakwa sangka, apalagi kalau di dalam kampung kita itu ada orang lapar, tentu arahnya kepada siapa yang mampu yang dia anggap kikir. Itu akan hilang. Jadi membagi kebahagiaan kepada sesama. Yang berikutnya itu menghilangkan beban. Sebenarnya sama. Orang yang dibantu itu kan banyak bebannya, kasihan. Maaf ini kalau saya pakai kasihan ya. Jadi ada orang kita tahu bebannya berat. Kita ringankan bebannya. Maka kebahagiaan orang yang dibantu itu hanya orang itu yang tahu dan Allah. Mungkin kita yang membantu, bapak-bapak dan ibu sekalian yang membantu orang yang punya beban ini. Misalnya, kita tahu dia beban, ada sedang dikejar-kejar. Ada orang yang tahu, wah ini tidak seberapa utangnya itu. Infak yang saya keluarkan selama ini kan luar biasa. Kalau begitu hari ini saya ta'ayun, saya tentukan melunaskan utangnya si A itu. Saya infaknya ke situ. Maka betapa senangnya orang itu. Kemudian apa yang akan lahir kalau masyarakat tenang? Lalu ada orang yang bebannya diringankan oleh kita, maka akan lahir ukhuwah, persaudaraan. Rasa saling bantu itu akan ada. Maka kalau kondusif sebuah lingkungan yang ada saling menjamin kebersamaan, rasa persaudaraan itu ada. Siapa yang paling menikmati pemirsa sekalian? Kalau kondusif lingkungan, semua bertanggung jawab, maka orang kaya yang mendapat hasil akhirnya. Karena ketentraman lingkungan membuat ia kondusif. Kalaupun ada harta bendanya atau ada usahanya di lingkungan itu, ketentraman menjadi membuat dia leluasa lagi. Yang pada akhirnya pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, berinfak itu adalah tujuan akhirnya at-taqarrub ilallahi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan pertama tadi, siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah jamin akan lebih diluaskan rezekinya oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Siapa yang berinfak, bahasa teks Al-Qur'annya tadi, barang siapa yang meminjamkan, memberi piutang kepada Allah. Itu bahasa Quran. Ada maknanya itu pemirsa sekalian. Apa maknanya? Kalau orang memberi piutang kepada Allah, Allah pasti balas.
Allah pasti bayar. Kita memberikan memang kepada orang yang tidak mampu, tapi Allah yang akan memberikan dengan segala kemampuannya, kemahakuasaannya kepada siapa. Dalam ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Ini harus diyakini oleh kita. Mungkin bertingkat kemampuan kita berinfak, tapi harus sama keyakinannya. Yang saya maksud sama keyakinannya, Allah pasti akan ganti katsira, yang lebih banyak. Berharaplah kepada Allah, bukan berharap mau diganti oleh sesama, lalu dipamer, bukan. Tapi qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau inilah yang kita niatkan, berinfak di jalan Allah dari harta kita yang kita pastikan kehalalannya sebagai taqarrub kepadanya dan niat atas syukur nikmat kepadanya, maka Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mari berinfak dengan niat rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sisa-sisa Ramadan kita lakukan